Maksudnya ucapan hari baik. Sedikit ya kata sambutan. Yang buka mana ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa sampai ya di tempat apa yang kita rencanakan, kunjungan silaturahmi ke desa Godang, dusun Simpang Godang, desa Namutras, dalam keadaan sehat. Kemudian kita semuanya juga sehat, ahli baik ya, juga sehat sebagai orang tua kita di Simpang Godang ini. Kemudian keluarga semuanya juga sehat. Alhamdulillah, tadi juga kita mau berangkat dari rumah, istri kita sehat, anak-anak kita juga sehat, kemudian keluarga kita juga sehat, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita untuk berjuang. Apa yang kita perjuangkan tidak lain dan tidak bukan adalah memperhubungkan tali silaturahim di antara kita. Sebab itu perintah Allah. Baik, mesti kita banyak bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Salam dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, tadi Pak Sugeng sudah menyampaikan ya kata-kata sambutan tujuan niat kita kemari. Yang pertama silaturahmi, yang kedua kita penuh dari rindu dengan perjuangan belajar ini yang sudah lama kita rintis di Godang ini. Nah, hari ini kita bisa hadir kemari dengan kawan-kawan, dengan pasukan kita, pasukan Majelis Taklim Nahdlatul Islam yang insya Allah akan bangkit kembali. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Insya Allah akan berkembang. Tidak ada istilah kata menyerah. Kalau dulu sudah kita buat, hari ini kita pertahankan dan harus lebih baik lagi daripada yang dulu. Amin ya Allah. Amin. Kenapa? Karena umur kita makin berkurang, kita makin tua, ya kan? Kemudian kesempatan ini tidak akan terulang kembali. Jadi kalau hari ini kita masih dipelihara sama Allah, masih dijaga kita sama Allah dalam persaudaraan untuk memperjuangkan majelis belajar agama, artinya Allah masih sayang sama kita. Tapi kalau hari ini ya kita jauh daripada usaha untuk mau memikirkan urusan agama kita, maka itu yang kita khawatir. Bagaimana mungkin nanti ketika kita kembali kepada Allah, pada waktunya nanti tiba, batiniah kita, jiwa kita itu tidak cenderung kepada ridha Allah ataupun mengharap kampung akhirat. Itu yang kita khawatir. Maka kita ajari diri kita pelan-pelan dari mulai kemarin kunjungan kita ke Cirim. Alhamdulillah kita bertemu dengan saudara kita di sana, disambut baik, bagus, alhamdulillah. Kemudian kita punya program lagi lanjut ke Mariki Godang, alhamdulillah sampai kita sekarang sudah di Godang. Apa yang kita niatkan? Insya Allah kita lakukan karena Allah, bukan karena ada urusan yang lain-lain, kepentingan yang lain tidak ada, tetapi memang kepentingan agama murni dimudahkan sama Allah sampai kita kemari. Dan insya Allah nanti setelah ini mungkin nanti bisa kita juga musyawarahkan kemana lagi kunjungan kita, silakan dari jamaah yang ada ini. Baik, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi gini, Bapak, saudara jamaah sekalian, terima kasih ya ahli baik sudah menyediakan tempat kepada kita semuanya, makanan minuman kita sudah diistimewakan dengan kawan-kawan. Insya Allah Allah yang membalas nanti dengan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah. Jadi gini, untuk kedepannya ya, Majelis Taklim Nahdlatul Islam ini baik yang di pusat maupun yang ada di daerah ya, termasuklah Godang, termasuklah Wonosari, termasuklah Rampah yang hari ini mungkin kita belum sempat ke Wonosari, jadi perwakilan dari Wonosari ada Pak Bambang sudah hadir kemari. Tapi insya Allah nanti bisa jadi program lagi ke depan.
kita guyup, kita berjuang sama-sama, kita rangkul kembali kawan-kawan kita yang lama-lama untuk mau kembali aktif. Nah ini kalau nggak dari diri kita yang mencontohkannya, diri kita yang menjalankannya, akan jalan nih. Jadi tanggung jawab usaha dakwah ini tanggung jawab kita bersama. Dengan kita sudah punya seragam ini merupakan satu ikatan di antara kita, satu tanggung jawab di antara kita. Kalau kita mau unggulkan perkara ibadah kepada Allah, ibadah yang mana? Nah, sholat kita mungkin kita rasa juga masih banyak yang belum pasnya. Apalagi misalnya puasa kita tiap tahun kita laksanakan juga masih belum kita katakan itu sempurna, masih banyak kekurangan kita di sana sini. Ya, kemudian apalagi sedekah, zakat, infak kita mungkin juga kita masih agak kewalahan. Nah, silaturahmi kita alhamdulillah dari mulai sebelum hari raya kita sudah halal bihalal berjalan, alhamdulillah. Ada amalan-amalan itu yang kita perjuangkan sampai hari ini, kiranya Allah lihat, Allah terima amal kebaikan kita itu sehingga tumbuh di dalam jiwa kita semangat untuk memelihara hubungan persaudaraan di dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, kita akan rapikan ini. Apa yang mau dirapikan? Godang, Rampah, Nanasa, Wonosari, atau nanti lain lagi sampai ke ujung Bangun sana, atau sampai ke Bulu Kumpal kayak yang dulu-dulu, itu perkara waktu saja. Tapi kita akan yang hadir ini kita ready dulu, kita siap. Lillah karena Allah kita melakukan ini. Kita nggak tahu umur. Apa yang disampaikan tadi? Ya kan Pak Sugeng, kita nggak tahu umur. Di luar sana mereka mati-matian berjuang untuk perkara agama. Mereka sanggup tinggalkan anak biniknya, mereka sanggup tinggalkan sawah ladangnya, usahanya, hanya untuk mencari ridha Allah. Jadi hari ini kita bisa bicara, besok bisa nggak bicara lagi. Hari ini kita bisa tertawa, besok bisa tak ketawa lagi. Jadi Imam Al-Ghazali katakan bahwasannya 100 hari sebelum kematian itu datang sama tiap-tiap diri seseorang itu, dia akan sudah terlihat dua keadaan itu. Cenderung dia kepada yang baik atau cenderung kepada yang buruk. 100 hari sebelum kita meninggal dunia. Sudah kelihatan itu sosok manusia ini. Dan itu yang mau kita baca ke diri kita, yang kita selalu waspada. Apakah hari-hari yang kita lalui ini semakin membuat kita cenderung dengan agama atau semakin jauh? Nauzubillah, jangan sampai ya 100 hari sebelum kematian kita itu cenderung kita kepada yang tak baik. Maka dengan cara belajar agama, dengan cara silaturahmi, dengan cara berinfak dan sedekah, ini sebagai satu usaha kita untuk menjadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang sadar sebagai insan yang diciptakan Allah punya tujuan. Banyak kita hidup bukan cuma di Godang ini, bukan cuma di Mancang, bukan cuma di Binjai, Tanah Merah. Banyak manusia hidup tapi dia lupa dia dijadikan oleh Allah untuk apa, tujuannya untuk apa diciptakan dia sama Allah. Jadi hari ini saudara jemaah sekalian, ya, ingat kita dikasih amanah sama Allah. Di majelis ini kita diingatkan, yang namanya mati nggak kenal usia, muda bisa, tua apalagi. Jadi mumpung kita masih sehat, masih kuat, masih sempat, mumpung masih bisa berjalan, kalaupun habis umur kita, paling tidak di akhir hidup kita itu ada usaha untuk mencapai kepada yang namanya kebaikan itu, kepada perintah Allah itu, memperhubungkan tali silaturahmi. Mudah-mudahan dari sini ya tumbuh di jiwa kita itu rasa cinta dengan agama kita ini. Amin ya Allah. Tumbuh gairah di dalam jiwa kita itu untuk memperjuangkan agama Allah. Amin. Itu yang kita harapkan. Sawah kita tinggalkan besok, ladang kita yang lebar kita tinggalkan besok, rumah yang dari nol kita bangun kita tinggalkan besok, keluarga yang kita cintai kita tinggalkan semuanya besok. Kalau nggak mereka yang meninggalkan kita, kita yang ditinggalkan mereka. Seorang suami akan ditinggalkan istri, atau sebaliknya istri akan ditinggalkan oleh suaminya. 1 minggu aja dia cuma sedih karena merasa sendiri, bingung, nggak ada kawan bicara, terkenang masa lalu.
Tapi seminggu setelah itu dia punya kesibukan ngurus anak, ngurus cari makan, kita dilupakan. Orang yang sudah kembali kepada Allah, mau diapain lagi? Jadi sebelum itu terjadi, mana bagian kita? Mana persiapan kita untuk nanti masuk ke dalam satu liang itu? Di mana satu waktu itu katanya ketika masuk ke dalam liang itu kita sudah bisa merasakan di tempat mana besok kita ditempatkan oleh Allah. Karena nikmat dan siksa itu sudah berlaku di dalam alam kubur itu. Takut kita bilang sekarang di sini, apa bukti kita takut? Salah satu bukti kita takut itu kalau kita tidak beruntung di situ, ini belajar agama. Berusaha kita. Jangan putus asa, ingat. Sendiri kita nggak kuat, tapi kalau berjamaah, saling memikul, saling menguatkan satu sama lain, saling mengingatkan, saling mengajak, insya Allah tumbuh gairah kita. Amin ya Allah. Amin. Nah itulah yang kita cita-citakan ya saudara sekalian. Setiap bulan, walaupun jamaah di Godang, walaupun jamaah di Wonosari, ataupun jamaah di Rampah tidak bisa mendampingi sepak terjang kita karena kita kan jauh-jauh semua ini. Ingat, jamaah punya kewajiban di dalam majelis untuk berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu sisihkan, itu yang punya kita, itu yang milik kita. Nanti waktu kita kembali pulang kepada Allah, yang kita zakatkan, yang kita infakkan, yang kita zariahkan, itu yang kita bawa pulang. Ikhlas lillah karena Allah. Sebab usaha dakwah kita ini kita pikul sama-sama, Pak. Ya, kemarin saudara kita Pak Mulyadi sebagai koordinator infak, mana nih Pak Mulyadi? Nah, itu kita sudah kasih satu amanah supaya buat rekening, dan rekeningnya sudah ada. Jadi bagi jamaah, andai kata ada rezeki dikasih sama Allah, ingat kita punya majelis belajar. Di situ perlu kita perhatikan, perlu kita jaga. Kalau nggak kita yang jaganya, nggak mungkin orang luar yang jaganya. Kita yang menjaga majelis kita. Ada rezeki Allah kasih, titip. 10.000 pun nggak apa-apa, 20.000 pun nggak apa-apa. Setiap bulan sisihkan rezeki kita untuk usaha perjuangan dakwah ini. Kenapa? Tidak ada jalan, kita makin tua. Kita akan berpisah pada saatnya nanti. Jadi mumpung kesempatan mesti Allah kasih, tidak bisa kita hadir. Namun sedikit rezeki yang Allah kasih itu selalu kita titipkan. Mudah-mudahan itulah menjadi sesuatu amal soleh yang nanti ketika kita kembali kepada Allah itu menjadi manfaat buat diri kita. Amin ya Allah. Titipkan sebagai rezeki itu. Dampaknya luar biasa. Saya yakin akan berkah rumah tangga kita, akan sehat badan kita dari sebagian rezeki yang kita keluarkan itu. Jangan kita pikir karena hebatnya otak kita, karena hebatnya tenaga kita, karena kaya rayanya orang tua kita. Berapa banyak orang yang kaya raya hartanya nggak berkah, habis. Penyakit yang datangkan oleh Allah, nauzubillah summa nauzubillah. Kacau balau rumah tangganya, keras kepala anaknya, nggak bisa diatur, nggak bisa dididik, bikin malu. Nah ini yang kita khawatirkan itu saudara jamaah sekalian. Jangan kita pandang yang 10.000 itu, jangan kita pandang yang 20.000, yang 50.000 itu. Tapi yang kita pandang bagaimana ya Allah, yang sedikit yang hamba mampu ini ya Allah bermanfaat untuk umat ya Allah. Jadi mulai hari ini ya, kalau kita mau berjuang ada alatnya ya. Apa salah satu alat berjuang itu adalah rezeki yang Allah berikan itu kita sisihkan untuk perjuangan kita, dan itu dikirim ke rekening Pak Mulyadi. Berapa angkanya setiap bulan? Silakan dikirim. Atau setiap hari mau nabung di rumah 1.000, 2.000, 1.000, 2.000 ada duit, ya kan? Masukkan di dalam. Kalau masa pakai dulu gitu, jamaah itu kan di rumah. Jadi kalau ngajinya misalnya entah seminggu sekali kan, seminggu sekali ketemu ya kan? Ada di 2.000 taruh di MO. Nanti waktu mau berangkat ngaji udah mulai itu disetorkan sama koordinator yang mengutip duit. Nah itu duit dikumpul. Nanti kita mau pengembangan misalnya satu masa dari Godang harus ikut 1 orang, Wonosari harus ikut 1 orang, Rampah harus ikut 1 orang, yang lain ngantri dulu. Kemana? Ke Simalungun kita bergerak. Gak usah pulang kita 2 hari misalnya untuk usaha berjuang dalam agama. Tinggalkan kampung halaman kita. Kita cari saudara-saudara kita yang mau berjuang sama-sama perkara agama ini di sana. Sholat kita di kampung mereka.
Berjamaah kita di kampung mereka, kita rangkul, kita jadikan saudara dalam agama. Insya Allah jiwa kita akan menjadi jiwa yang baru. Hijrahnya kita itu akan dihitung. Masjid yang kita tepati sholat itu nilainya luar sangat biasa. Bagi mereka yang musafir berjihad di jalan Allah, berlipat-lipat nilai pahalanya ketika dia singgah di masjid-masjid tempat di mana untuk beribadah itu. Itu salah satu harapan kita ke depan. Jadi untuk perkara atribut, satu lagi. Untuk atribut ini kan kita cetak lagi nih. Kan gitu Pak Mun. Kita cetak lagi, diperbanyak lagi, mungkin sekali cetak 20. Dia semakin hari semakin bagus bentuknya, semakin lebih berapi lagi, semakin lebih bagus lagi. Jadi kita yang promosikan, kalau mau ambil ya ambil lagi, jangan cuma satu, kalau bisa 10 pun bajunya di rumah. Rompi ada, jaket ada, gamis ada, semua kita punya. Jadi kita tuh bangga dengan majelis belajar kita itu. Kita merasa memiliki. Kalau nggak kita yang membesarkannya, nggak mungkin orang. Kita sebagai jamaah, ya. Insya Allah ini akan berkembang besar, akhirnya ya kita akan kuat. Insya Allah. Kalau kita lillah karena Allah, karena belajar agama ini nggak ada cita gaji. Maaf ya Pak ya, nggak ada ini. Oh ini ada gajinya ini. Oh ini bukan politik, nggak ada. Jadi ke depan seperti itu, infak diaktifkan, titipkan sebagian rezeki itu, masukkan ke rekening yang sudah ada di dalam grup WA, masukkan ke sana. Kalau segan tulis namanya karena ada angkanya di situ, nggak usah dikirim transferannya. Kalau segan, japri pribadi aja Pak Mun. Pak Mun kan ada nomor WA-nya kan, saya kirim. Mudah-mudahan berkah Pak, bermanfaat untuk kita gitu aja. Nggak usah di foto transfer sekian gitu, nggak usah. Tapi ke nomor pribadi aja langsung, kan bisa ya Pak ya. Nah jadi seperti itu supaya manajemennya rapi. Kalau mau berkhidmat ataupun bersedekah langsung ke Pak Mulyadi, itu yang punya tanggung jawab yang kita kasih amanah untuk memegang kendali dana infak kita. Ustaz Asril sebelumnya beliau sudah turun ke lapangan, juga sudah sibuk. Kita gantian sama yang lain. Kemudian ke depan satu lagi saya ingatkan, macam Pak Sugeng, ya, kemudian Pak Mulyadi, kemudian si Jalal, ya, Pak Budi. Ya Ustaz Azril sudah berjalan. Tolong rapikan catatan pembelajaran kita. Termasuklah Pak Bambang, Pak Darun ataupun Pak Ulung. Setiap kita ada momen belajar dalam pertemuan itu, rapikan catatan itu. Nanti ke depan ini kita juga ada usaha untuk pengembangan, ya. Buah dari kita belajar itu ya kita berbagi. Nah, jadi jangan mengharapkan majelis kita aja, tapi kita juga bisa sebagai pengembang majelis belajar itu. Sehingga ilmu itu bermanfaat untuk diri kita. Ini saya pesan ini, tolong dirapikan, ya. Sebab usaha dakwah ini usaha bersama, ya, paham ya? Nah, perjuangan bersama, nggak berhenti sampai di saya saja. Gitu. Semuanya harus bisa. Nah, terus sambil dibagi pelan-pelan. Ya. Ini baik, ya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sementara waktu. Kemungkinan besok kita akan kembali pulang, ya, Pak Darun. Kita akan pulang besok mungkin jam-jam. Kalau yang mau pagi ya silakan cepat, yang mau pulang pagi duluan. Tapi saya mungkin jam-jam 10. Jam 10 pagi baru bergerak. Kalau misal kawan-kawan mau jam 7, jam 8 ya monggo silakan, gak ada masalah. Tapi kalau mau santai sama saya jam 10 pagi baru bergerak. Untuk selanjutnya ya nggak salah juga kita bicarakan di sini. Mau kemana lagi setelah kita sudah sampai di Godang? Kita memang waktunya memang saya sampaikan bersama ibu di rumah, mungkin sama lah ya, kita cuma 1 malam aja di sini, itu baru kita besoknya pulang. Jadi besok saya pikir untuk ke Kuala sementara dipending aja dulu, karena saya kemarin dapat informasi mereka juga ada acara
Jadi nampaknya belum ready, karena kalau Kuala dari Mancang atau dari Binjai ke Kuala juga nggak jauh. Kapan aja nanti bisa kita kontak mereka, kalau mereka siap baru kita turun. Sementara itu selanjutnya untuk kedepannya lah, kira-kira dari kawan-kawan macam mana, kita mau keliling lagi atau kunjungan kemana. Di majelis ini nggak usah lagi disimpan-simpan rasa sungkan kita, karena ini majelis kita bersama, ya, majelis kita bersama Pak. Jalan kemarin yang Bukit Bintang. Info yang mau ke sana belum ada? Belum, oke. Ya, karena sebab sudah ada wacana kalau memang mau buka ke daerah Ujung Baka, kita akan turun dengan jamaah ke sana. Tapi itu pun ya kita tunggu, mana tahu kan mereka akan nanti jalan mau membuka, kita siap untuk itu. Kemudian yang lain lagi lah apa kira-kira untuk kedepannya.